Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KP Online Pamrin, masih dengan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita ikuti lanjutannya, yang telah masuk pada bagian yang ke-30. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa dapat mengirimkan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami, amin. Misteri kejahatan. Dalam suratnya yang kedua kepada umat di Tesalonika, Rasul Paulus meramalkan kemurtadan besar yang akan berakhir dengan terbentuknya kuasa kepausan. Dia menyatakan bahwa hari Kristus tidak akan datang, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan selanjutnya Rasul itu memperingatkan murid-murid percayanya bahwa rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. 2 Tesalonika 2 ayat 3, 4, 7. Bahkan lebih jauh Rasul itu melihat masuk ke dalam gereja kesalahan-kesalahan yang mempersiapkan jalan bagi pengembangan kepausan. Sedikit demi sedikit awalnya mereka diam-diam dan samar-samar, kemudian semakin terbuka. Ketika semakin bertambah kuat dan semakin menguasai pikiran manusia, rahasia kejahatan itu memperlihatkan pekerjaan penipuan dan penghujatan. Hampir tanpa disadari kebiasaan-kebiasaan kekafiran mendapat jalan masuk ke dalam gereja Kristen. Roh berkompromi dan penyesuaian diri untuk beberapa disembunyikan oleh penganiayaan yang kejam yang dialami oleh gereja di bawah kekafiran. Tetapi ketika penganiayaan berhenti dan kekristenan merasuki pengadilan-pengadilan dan istana raja-raja, gereja itu menanggalkan kerendahan hati yang sederhana milik Kristus dan rasul-rasulnya, dan menggantikan tuntutan Allah dengan teori-teori manusia dan tradisi. Pertobatan yang tidak berarti dari Konstantin pada awal abad keempat membawa sukacita luar biasa dan dunia diselubungi jubah kebenaran. Berjalan memasuki gereja. Sekarang pekerjaan rusak itu maju dengan pesat. Kekafiran nampaknya akan menang dan menjadi penakluk. Roh kekafiran itu menguasai gereja. Doktrin-doktrinnya, upacara-upacara, dan tahayul-tahayul digabungkan ke dalam iman dan ibadah-ibadah orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Persepakatan antara kekafiran dan kekristenan mengakibatkan berkembangnya manusia yang jatuh ke dalam dosa, sebagaimana ramalan nubuatan yang melawan dan meninggikan dirinya melebihi Allah. Sistem agama palsu raksasa itu adalah karya terbesar kuasa setan, sebagai monumen usahanya untuk mendudukan dirinya sendiri ke atas tahta untuk memerintah dunia sebagaimana yang diinginkannya. Salah satu doktrin Romanisme adalah bahwa Paus adalah kepala gereja Kristus sedunia yang kelihatan, yang diberi kuasa tertinggi kepada semua bishop dan pastor di seluruh dunia. Lebih daripada itu, Paus memberi gelar kepada dirinya sendiri sebagai dewa. Setan sangat mengetahui benar bahwa firman kudus akan menyanggupkan orang untuk mengenal penipuannya dan melawan kuasanya. Bahkan oleh firman itu, juru selamat dunia ini mampu melawan serangannya. Pada setiap serangan, Kristus menggunakan perisai kebenaran sejati, mengatakan ada tertulis untuk setiap tawaran, dia menggunakan kebijaksanaan dan kuasa firman. Setan mempertahankan pengaruhnya ke atas umat manusia dan untuk membangun otoritas kepausan, dia harus membuat manusia mengabaikan Alkitab. Alkitab meninggikan Allah dan menempatkan laki-laki dan perempuan pada tempat yang sebenarnya. Dengan alasan ini, maka kebenaran yang suci itu harus ditutupi dan ditindas.
Logika ini dianut oleh gereja Roma. Selama ratusan tahun, peredaran Alkitab dilarang. Orang dilarang membaca atau memilikinya di rumah. Dan imam-imam yang tidak berprinsip dan uskup-uskup menerjemahkan pengajaran Alkitab untuk mempertahankan tuntutan mereka. Dengan cara ini, Paus dikenal secara universal sebagai wakil Allah di bumi, yang diberi kuasa ke atas gereja-gereja dan negara. Waktu dan hukum diubah. Alat penunjuk kesalahan telah dihilangkan. Setan bekerja sekehendak hatinya. Nubuatan telah menyatakan bahwa kepausan akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7 ayat 25. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan cepat untuk mempertahankan orang yang bertobat dari kekafiran sebagai pengganti penyembahan berhala, dan juga untuk mempromosikan sedikit penerimaan kekristenan. Pemujaan terhadap patung-patung dan benda-benda keramat sedikit demi sedikit diperkenalkan ke dalam. Dekret Majelis Umum akhirnya membangun sistem penyembahan berhala untuk melengkapi pekerjaan pencemaran tempat suci ini. Roma berani menghapus hukum Allah yang kedua yang melarang penyembahan patung dan membagi 10 hukum agar tetap berjumlah 10. Roh pemberian hak khusus kepada penyembahan berhala telah membuka jalan penganiayaan yang lebih jauh untuk menghormati otoritas surga. Setan mengubah hukum keempat tanpa seizin yang bertujuan untuk menyingkirkan hari Sabat kuno, hari yang diberkati dan disucikan Allah, dan sebagai gantinya meninggikan festival-festival orang kafir sebagai hari matahari yang patut dihormati. Perubahan ini tidak dilakukan secara terbuka. Pada abad pertama, semua orang Kristen memelihara hari Sabat yang benar. Mereka merasa cemburu kepada penghormatan kepada Allah dan percaya bahwa hukumnya tidak dapat diubah. Mereka bersemangat menjaga kesucian ajarannya. Tetapi setan bekerja giat melalui agen-agennya untuk mencapai tujuannya. Untuk mengalihkan perhatian mereka kepada hari Minggu, dibuatlah festival untuk menghormati kebangkitan Kristus. Diadakan juga upacara keagamaan pada hari itu, namun hari itu dianggap sebagai hari rekreasi, sehingga hari Sabat masih dipelihara sebagai hari suci. Sementara dia masih seorang penyembah berhala, Konstantin mengumumkan suatu dekret yang mengharuskan merayakan hari Minggu sebagai festival umum di seluruh daerah Kekaisaran Roma. Sesudah pengumumannya, dia tetap setia menganut hari Minggu dan kemudian dia memaksa orang kafir itu teguh dan setia kepada kepercayaannya yang baru. Tetapi penghormatan yang ditunjukkan kepada hari itu tidak bisa mencegah orang Kristen untuk menyucikan hari Sabat yang benar sebagaimana disucikan oleh Tuhan. Langkah lain harus diambil, hari Sabat yang salah itu harus ditinggikan sejajar dengan yang benar. Beberapa tahun setelah Konstantin mengumumkan adanya dekretnya, para uskup Roma telah menetapkan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Dengan jalan ini, orang lambat laut diajak untuk menghormati sebagai hari suci. Tetapi hari Sabat yang mula-mula itu tetap dipelihara. Penipu ulung itu belum menyelesaikan pekerjaannya. Dia bertekad untuk mengumpulkan dunia kekristenan di bawah panjinya dan untuk menjalankan kuasanya melalui wakilnya, Paus Angkuh yang menyatakan sebagai wakil Kristus. Melalui orang kafir yang setengah bertobat dan para imam yang ambisius dan para pendeta yang mencintai dunia, penipu itu menyelesaikan tujuannya. Dari waktu ke waktu, majelis-majelis besar diadakan di mana pejabat-pejabat tinggi gereja diundang di seluruh dunia untuk mengadakan rapat. Di hampir semua rapat, hari Sabat yang Allah tetapkan ditekan dan direndahkan, sementara hari Minggu semakin ditinggikan. Demikianlah pesta perayaan kekafiran akhirnya dihormati sebagai lembaga ilahi, sementara hari Sabat yang menurut Alkitab dinyatakan sebagai peninggalan Yudaisme dan para pengikutnya dinyatakan sebagai yang terkutuk. Orang yang murtad telah berhasil meninggikan diri di atas gereja yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 4.
Dia telah berani mengubah ajaran hukum ilahi yang menunjukkan dengan jelas kepada semua umat manusia kepada Allah yang benar dan hidup. Di dalam hukum yang keempat, Allah menyatakan sebagai Khalik pencipta langit dan bumi yang membedakan Dia dari semua Allah palsu. Hari Sabat sebagai peringatan atas pekerjaan penciptaan yang para pengikut Sabat sucikan sebagai hari istirahat bagi manusia. Hari Sabat dirancang Allah agar yang dihidupkan itu selalu berada di dalam pikiran manusia sebagai sumber segala sesuatu dan tujuan penghormatan dan perbaktian. Setan mencoba mengalihkan orang dari kesetiaan mereka kepada Allah dan dari penurutan kepada hukumnya. Oleh karena itu dia menunjukkan usahanya khususnya menentang hukum yang menunjuk kepada Allah sebagai Khalik pencipta. Protestan dewasa ini mengatakan bahwa kebangkitan Kristus pada hari Minggu dijadikan sebagai hari Sabat orang Kristen. Tetapi bukti-bukti Alkitab tidak cukup. Tidak ada penghormatan diberikan kepada hari itu oleh Kristus maupun para rasulnya. Pemeliharaan hari Minggu sebagai suatu lembaga bagi orang Kristen awalnya rahasia kedurhakaan, yang pekerjaan itu telah dimulai pada zaman Rasul Paulus. Di mana dan kapankah Tuhan mengadopsi anak kepausan ini? Alasan yang sah apakah dapat diberikan untuk sebuah perubahan yang Alkitab tidak setujui? Pada abad ke-6, kepausan telah menjadi semakin kukuh. Dia menduduki kuasa yang ditetapkan di kota kerajaan dan uskup Roma dinyatakan sebagai kepala seluruh gereja. Kekafiran telah memberikan tempat kepada kepausan. Naga telah memberikan kepada binatang itu kekuatannya dan tahtanya dan kuasanya yang besar. Wahyu 13 ayat 2. Dan pada waktu itulah dimulai pada masa 1260 tahun penindasan kepausan yang telah diramalkan di dalam nubuatan Daniel dan Yohanes. Daniel 7 ayat 25, Wahyu 13 ayat 5 sampai 7. Orang Kristen dipaksa untuk memilih apakah menyerahkan integritas mereka dan menerima upacara dan perbaktian kepausan atau menghabiskan masa hidup mereka di penjara bawah tanah atau mengalami penderitaan kematian di atas rak penyiksaan, dibakar atau dipancung. Telah nyata perkataan Yesus dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Lukas 21 ayat 16-17. Penganiayaan kepada orang percaya mulai dilakukan lebih kejam daripada sebelumnya, dan dunia menjadi medan perang yang luas. Selama ratusan tahun, gereja berlindung di tempat yang tidak menentu dan terpencil. Nabi itu berkata, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1000 tahun, 1260 hari lamanya. Wahyu 12 ayat 6. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya berkatilah agar firman ini dapat kami mengerti sehingga kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.